Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Heri Prasetyo. NIM saya A510180217. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Asal Mula Rawa Pening. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di lembah Gunung Telomoyo, hiduplah seorang suami istri yang bernama Ki Hajar dan Nyai Salakanta. Mereka pun hidup dengan sederhana dan belum dikaruniai seorang anak. Karena belum dikaruniai seorang anak, Ki Hajar pun memutuskan untuk bertapa di Gunung Telomoyo untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan seorang anak. Kemudian setelah beberapa lama Ki Hajar bertapa di Gunung Telomoyo, akhirnya sang istri pun hamil. Perut Nyai Salakanta pun semakin hari semakin membesar, hingga pada akhirnya ia melahirkan seorang anak. Namun betapa terkejutnya Nyai Salakanta, ternyata yang dilahirkannya pun seorang naga, bukanlah seorang manusia. Ajaibnya, naga tersebut bisa berbicara layaknya seorang manusia. Dan Nyai Salakanta pun menamai naga tersebut dengan nama Baru Kelinting. Hari demi hari, naga Baru Kelinting pun semakin membesar. Hingga pada suatu hari, ia bertanya kepada ibunya, "Ibu, di manakah ayahku?" Nyai Salakanta pun memberitahu kepadanya bahwa ayahnya sedang bertapa di lereng gunung Telomoyo. Naga Baru Kelinting pun pergi ke sana dan bertemu seorang pria tua, yang dimana pria itu pun adalah ayahnya sendiri. Ki Hajar pun tidak percaya begitu saja bahwa naga Baru Kelinting adalah anaknya. Kemudian dia bertanya kepada naga tersebut, "Jika kau memang anakku, cobalah lingkari gunung ini menggunakan seluruh tubuhmu." Kemudian naga Baru Kelinting pun melaksanakan dan berhasil. Ki Hajar akhirnya percaya. Setelah melihat naga Baru Kelinting melaksanakan dan akhirnya berhasil, kemudian Ki Hajar pun melihat lonceng atau kelinting yang dikalungkan kepada naga Baru Kelinting. Itu adalah pemberian dari sang ibu, yaitu Nyai Salakanta. Dan supaya dirinya menjadi manusia lagi, ayahnya berkata kepada naga Baru Kelinting, "Wahai anakku, jika engkau ingin menjadi manusia, bertapalah di Bukit Tugur," ucap ayahnya. Lalu sang naga pun dengan senang hati melaksanakan perintah ayahnya tersebut dan bertapa di Bukit Tugur. Hingga pada saat itu, ada penduduk desa yang berada di bawah Bukit Tugur sedang berburu binatang. Kemudian tiba-tiba melihat seekor naga kelinting yang sedang diam dan bertapa di suatu goa. Oleh karena itu, penduduk desa pun tidak ada satupun yang mendapatkan binatang. Akhirnya penduduk desa memutuskan untuk memburu naga tersebut. Kemudian
penduduk itu memotong tubuh naga baru kelinting untuk dijadikan makanan. Kemudian para penduduk desa itu pun pulang dan mengadakan pesta besar-besaran karena telah mendapatkan daging yang banyak. Ketika mereka sedang menikmati makanan pesta, datanglah seorang anak kecil yang kumel dan bau. Anak itu pun mendekat dan berharap untuk diberikan makanan. Namun penduduk desa menolaknya. "Pergilah kau, dasar pengemis. Tubuhmu kotor dan bau," ucap penduduk desa tersebut. Melihat kejadian tersebut, seorang nenek tua yang bernama Nyai Latung pun merasa kasihan. "Nak, ikutlah ke rumah nenek," kata nenek itu. Anak itu lalu mengikuti ke rumahnya, dan di sana ia diberi makanan yang banyak hingga menghabiskan semua makanan yang dihidangkan. "Terima kasih nenek, engkau sangat baik, tidak seperti penduduk desa itu," kata anak itu. Lalu sebelum pergi, anak itu berpesan bahwa jika nanti mendengar suara gemuruh, carilah sebuah lesung dan naiklah di atasnya, Nek. Kemudian anak tersebut kembali ke pesta yang meriah itu. Ia kembali meminta makanan kepada warga desa. "Pak, kasihanilah saya, Pak. Berilah makanan sedikit saja." Akan tetapi penduduk desa itu pun makin menjadi marah. Ucapnya, "Kamu lagi, sana kamu pergi jauh. Kamu sudah mengganggu pesta di sini," kata seorang warga desa sambil menendang anak itu hingga tersungkur. Dan anak itu pun kemudian bangkit dan mengeluarkan sebuah lidi lalu ditancapkan ke tanah. Kemudian berkata, "Wahai kalian para penduduk desa, jika kalian bisa mencabut lidi ini, aku akan pergi dan tidak mengganggu kalian lagi," ucap anak tersebut. Satu persatu warga desa mencoba mencabut lidi itu. Tetapi anehnya tidak ada seorang pun yang dapat mencabutnya. "Payah kalian, hanya mencabut lidi sekecil itu saja tidak mampu," ejek anak itu. Akhirnya anak itu pun mencabut lidi yang tertancap di tanah, dan tiba-tiba lubang tanah bekas tancapan lidi tersebut mengeluarkan air semakin lama semakin deras. Air tersebut berubah menjadi banjir yang besar hingga menenggelamkan seluruh warga desa yang angkuh tersebut. Tak seorang pun dapat selamat kecuali nenek tua yang menaiki lesungnya. Tak lama setelah itu, Ki Hajar mendatangi anak kecil itu dan mengajaknya pergi menemui Nyai Selakanta. Kemudian anak kecil itu adalah penjelmaan dari naga baru kelinting, yaitu anak dari Ki Hajar dan Nyai Selakanta, yang tubuhnya telah dimakan penduduk desa tersebut. Hingga saat ini rendaman air itu masih ada di dalam dan menjadi telaga yang dikenal dengan Telaga Rawapening. Sekian cerita singkat dari asal mula Rawapening. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.